Oh iya. Satu, kedua mengenai yang melanjutkan jurnal. Kalau jurnal-jurnal yang dulu kita punya JSTOR gitu, sekarang apa masih bisa lewat jalur ini? JSTOR itu kemarin kan memang dilanggan memang melalui perpustakaan Pak ya, waktu perpustakaan gabung dengan Pusdatin. Nah untuk tahun ini memang lebih layak itu di perpustakaan sendiri, unit di Biro Humas Pak ya, kami sudah lemparkan ke sana. Jadi yang ada di Pusdatin sekarang tinggal Bloomberg layanan itu, CEIC data, ISA, IMA. Jadi untuk JSTOR itu sekarang pindah ke Biro Humas dan Kearsipan. Tapi masih ada JSTOR? Masih itu? Pak, masih. Terakhir kemarin dilanggan oleh Pusdatin 2024 ya. 2025 pindah ke sana karena memang itu banyak yang request, itu kayaknya lebih cocok di perpustakaan gitu sih Pak. Karena mungkin berupa kayak jurnal-jurnal kali Pak ya. Tapi masih Pak, sepertinya masih. Kemarin kami juga koordinasi dengan Mbak Dara yang di perpustakaan sedang diajukan ke Biro Renortala untuk pengadaannya. Oke, karena perlu juga itu. Betul Pak, biar betul. Kita update. Sebenarnya banyak Pak requestnya, ada Science Direct, apa segala macam, hanya anggarannya, mohon maaf, jadi tidak. Tapi untuk JSTOR sepertinya masih tetap dilanggan. Masih ada ya? Ya. Monggo sebentar Pak Randy mau menambahkan, monggo Pak Randy. Jawab pertanyaannya Pak Ilus tadi ya. Tolong operatornya siapa? Coba diketik. Sebutkan daftar siapa operatornya siapa. Ya, diketik di kolom chatnya Comments AI. Comments AI yang tadi ya. Oke, diketik di situ, sebutkan daftar, judul, jurnal terkait gizi yang bersumber dari JSTOR. Nah, diketik itu bisa Pak sapa jenenge? Ilus. Ilingnya Mbak Asti ya. Nah, ya perlu Pak ahli utama. Diketik itu nanti dia akan keluar. Ya sepanjang buku yang ada di dalam JSTOR tadi itu adalah buku yang JSTOR-nya menjadi langganan kita. Nah, tapi kayak yang bukan langganan kita, ada ini paket nih, paket A, paket B, paket C. Nah, buku yang paket A yang jadi langganan kita akan keluar dia. Tapi buku yang langganan paket B yang bukan dilangganin oleh Bappenas, dia nggak akan keluar. Nah, itu ya. Tapi bukan hanya link saja, tapi kita bisa bisa. artikelnya. Oh, itu pertanyaannya Pak siapa tadi? Ya, jadi ada 3 cara ya untuk memperkaya library atau perpustakaan di Comments AI kita. Satu yang dijelaskan oleh Mbak Tati tadi, yaitu cara malas. Cara malas itu adalah kalau kita punya file apapun ya, itu bisa diserahkan ke Mbak Tati, lalu biarkan timnya Mbak Tati yang akan memasukkannya atau istilahnya menyuntikkannya ke dalam. Oke, kalau mau langsung bisa. Itu yang malas kan? Ya, itu cara malas. Kemudian ada cara rajin. Nah, itu Bapak-bapak mungkin kita bisa ambil contoh. Coba operatornya keluar ke keluar ke Chrome misalnya. Pemalas ahli utama. Ke Chrome, ya. Tulisannya Pak Oswar yang di jurnal tadi itu, misalnya cari aja apa gitu, Oswar Mungkasa, judulnya apa misalnya. Oswar Mungkasa. Ya, itu bisa nggak di-download PDF-nya? Oke, bisa ya, di-save ya. Di-save ke dalam folder laptop Anda. Udah di-save, nama filenya jangan lupa. Udah? Oke, balik ke Comments AI. Nah, ini seandainya file makalah dari Bapak tadi itu di dalam laptop ya. Kan Bapak Ibu-ibu mau memperkaya library-nya Comments AI. Bisa pakai tanda itu, plus. Lalu upload files. Ini cara rajin. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan membantu kami memperkaya library, pakai cara rajin silahkan. Jadi nggak perlu ke Mbak Tati cara males. Nah, kemudian filenya masukin ya, itu lalu open. Nah, dia akan masuk ke dalam database library kita. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah dulu mungkin zaman
Pak Ginanjar pernah masukin file ke dalam komputerisasinya, ke dalam database-nya Mbak Tati, bisa dipanggil. Itu cara kedua ya. Kemudian cara semi males agak rajin. Itu pakai link. Jadi kalau Bapak Ibu punya link, tadi Pak Oswar tadi kan punya link tuh. Misalnya linknya dia, itu coba balik dulu sebelum ke link, saya jelasin dulu yang punyanya Pak Oswar tadi. Mana tadi? Nah, itu coba ketikkan. Buatkan saya policy brief berdasarkan data jurnal yang saya upload di atas dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Titik 2, jangan dipisah. Jangan dipisah. Ya, ini Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Karena mentrain language model di AI Commons kita itu menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Di sana disambung, tapi diberi makanan, dipisah malah gitu ya. Itu malah ngajari hancur tata bahasa dari AI kita ya. Jadi itu tolong bisa kita hancurin. Tadi barusan kita tes, tadi ada beberapa teman, Pak kalau kita masukin Playboy PDF gimana? Oh bisa gitu ya. Nah nanti kalau kita nanti AI kita nanti akan kita bikin security untuk Any Ero ya, Nick Carter gitu, Playboy gitu gak bisa masuk di situ. Anak 90-an Pak, tahu lah. Kalau Bapak penthouse kan. Ya, itu ya sebagai berikut. Kemudian enter. Loh kok di enter bukan maksudnya. Iya. Ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tadi mana tadi? Ya, jadi lain jadi. Oke, ini bisa. Jadi dia bikin policy brief, membrief dari ya diupload lagi. Iya. Nah, itu jangan di enter maksudnya ada paragraf di bawahnya. Oke ya. Bab 1. Bab B-nya besar dong. Aduh ngajarin AI jadi goblok nanti ini. B-nya gitu ya, bab 1 titik 2. Oke, pendahuluan. Ya, kita ngajarin dia jadi pinter. Artificial intelligence ya berarti kita yang harus pinter ngajarin mesin supaya kalau kita bodoh hancur ya. Kita bodoh, kita parno gitu jadi parno juga dia. Terus kemudian enter lagi di bawahnya bab 2. Ya, landasan teori atau ya udahlah, tinjauan pustaka gitu ya. Landasan teori lah. Iya, ya terserah kita ngajarinya kayak apa. Kita nanti ini misalkan nih Pak Oswar dengan sistematika seperti itu, lalu Mas Guntur sistematika seperti ini, si akan melakukan merge, bisa dia akan mencari jalan tengah terbaik dari seluruh model sistematika tadi itu, gitu. Jadi semakin banyak teman-teman ini semua pakai sistematikanya, cuman pakai satu bab, dia akan keluar satu bab itu yang disebut sebagai halusinasi. Jadi si AI itu juga bisa berhalu. Nah cara ngurangin halu, si penggunanya harus pinter. Harus nyimeng banyak ya. Ya Lasteri, udah bab 3. Bab 3. Ya, titik 2, analisis. Dan hasil analisis. Analisis dan alternatif kebijakan. Bab 4. Kesimpulan dan saran gitu ya. Ini cara yang kurang lengkap ya. Sebetulnya ada ntar kapan-kapan saya khusus PAU ada kelas khusus tentang AI dari saya gratis gitu ya. Yang nakal-nakal gitu ya bagaimana? Yang kelas gratis ya. Ini mahal soalnya satu orang bisa 5 juta soalnya kalau ikut kelas saya. Di enter aja udah cukup itu. Nah, dia akan ngikutin sistematika apa yang sudah kita ajarkan di AI dengan referensi 100% dari makalahnya Pak Oswar. Ya.
Nah itu cara ketiga ya, ini cara kedua tadi ya. Udah jadi ya, ini ada cara yang lebih halus lagi supaya menghilangkan faktor halu dan faktor bias tadi itu ada caranya ya kapan-kapan lah. Intinya teman-teman sudah tahu bahwa dengan satu membantu kami memperkaya library dengan cara rajin ya mengupload ke dalam AI kami ya seperti itu caranya. Nah kemudian cara yang ketiga, cara in between yaitu dengan mengetik kembali ke itu deh apa tadi namanya data portal coba. Itu cara malas setengah rajin gitu ya. Super malas tidur aja di rumah nggak usah pakai ini deh. Gitu. Gini minta nota dinas ke Kapus Datin bikinin makalah gitu nah gitu ya. Nanti kita bikinin. Ya, gampang itu cara paling malas nanti bikin aja data dinas ntar saya bikinin 5 menit jadi. Tadi yang dibuka aja portal data datarenbang.bappenas.id ya. Mana operatornya? Lambat banget subhanallah. Cepetan, ini mesinnya udah cepet, ini orangnya lambat lagi. Mana? Iya rambutku. Rambutku ora gelek putih tadi. Ya wis lah kapan-kapan. Nanti kalau teman-teman mau setiap hari Kamis kita buka warung deh kalau mau gitu ya. Kalau mau di sini aja. Iya nakal-nakal ya. Udah ya. Nah, portal data masukin, ambil misalnya data pendidikan. Itu cari kumpulan data pendidikan. Itu loh cari kumpulan data pendidikan. Kok cari masuk ke komen lagi? Itu loh. Cari, nah itu. Galak ya saya. Takut-takut. Nah itu ya, itu diketik itu, di copy linknya URL-nya. URL-nya yang paling atas. Nah itu ini ibarat Bapak Ibu sudah masukin data atau jurnal atau apapun, file bentuk apapun ke dalam link ya. Ke dalam website, ya, ini cara males setengah rajin. Ya, itu bisa diketik tuh, udah diketik, udah di copy. Udah. Nah, cara masukin data ke AI kita, cara bantunya masuk ke comments. Masuk comments. Comments lagi. Tadi kan udah dibuka. Paste. Ini Bapak Ibu tadi sudah membantu kami memperkaya library database kami dengan apa yang sudah Bapak Ibu punyai melalui link atau apa gitu ya. Ya biasanya link lah ya. Bisa, Pak. Bisa. ResearchGate-nya selama dia selama bahan-bahan itu tidak masuk ke dalam link di mana kita masuk ke link itu harus login, itu bisa. Ya, tapi kalau harus login pakai password nggak bisa. Bisa sih, tapi harus ada cara khusus yang dilakukan oleh hacker. Jadi ada bahasa kode, bahasa pemrograman yang kita masukin ke sini yang bisa nyolong ke sana. Contohnya data Sakti yang punyanya Sakti yang punyanya Menko Kementerian Keuangan itu kan nggak bisa kita masuk. Tapi nanti Bapak Ibu saya ajari, insya Allah bisa. Itu kira-kira 15 juta per jam lah. Ya, anunya. Bisa, kita bisa. Jadi bisa masuk ke data yang dikunci sama Kementerian Keuangan. Bahkan data NPWP kelompok Agung Sedayu Group gitu ya. Itu bisa muncul semua. Sama aja. Bisa nama Osvar, Mungkasa, Osvar gitu. Sama aja. Iya, sama aja itu. Cuman database tetap aja di PDN kita, di lantai 3. Gimana? Kan kuncinya pokoknya Mas Guntur tahu dulu di mana data itu berada. Iya. Iya. Secara tadi kita komen satu web lab sendiri. Buka komen aja, mana komen? Siapa pegang? Buka komen lagi. Yang menu utama maksudnya. Halo, komen lagi buka. Subhanallah. Komen AI-nya dibuka lagi.
Aduh, lambat banget ini. Nanti kalau saya lambat gitu Bapak Ibu marah, lu lambat banget sih ngasih taunya gitu. Ini cepet, nggak ada yang bener kita jadinya. Gitu. Masuk sini lagi Pak Lubungki lagi yang nongol. Oke, sebutin itu di send message, ditulis. Ya, Mas Guntur mau data apa? Bukan maksud saya bukan begitu Pak. Menu utama atas nih. Ya, contohnya ini di sini tertulis di website itu comments AA Bappenas Go ID. Ya, misalkan Mas Guntur nggak tahu website itu kan, Mas Guntur bisa pakai comments untuk memberikan guidance untuk bisa tahu sampai ke data Renbang Bappenas Go ID. Wah, nggak ada satu dashboard. Kita kan udah tua-tua nih, agak susah. Oh, dashboardnya cuman tadi itu aja. Iya, cuman nanti coba nanti secara spesifik maunya kayak apa, sampein aja ke tim, nanti biar kita pikirkan, ya gitu. Ya, entry utama tuh paling mudah dari mana kalau kita itu? Makanya kebutuhannya apa dulu, kan basisnya kebutuhannya dulu. Oke. Ya, jadi misalnya mungkin... Pak Mas Edi mau apa kebutuhannya? Minta apa misalnya? Itu misalkan ya, tulis saja siapa operator. Berikan kepada saya daftar data tentang telematika gitu ya. Indonesia. Yang bersumber dari data renbang.bappenas.go.id. Nah, nanti ada yang Mas Edi nanti digiring ke link di mana data-data itu berada. Kalau data itu ada ya. Itu. Itu Mas. Jadi tadi yang sejalan juga dengan pertanyaan saya sebenarnya terkait data, terkait komen, terkait tadi podcast segala macam itu main menunya itu di mana sebenarnya? Apakah sudah ada atau masih belum ada? Itu pertanyaan. Mbak Tati tahu? Mbak Tati mana? Di komen ada kan ya? Ini Pak. Ya saya mau nanya itu juga. Ada komennya? Kalau kita masuk Bappenas.id misalkan gitu ya, website Bappenas mungkin ada tombol-tombol masuk. Oh maksudnya menu bukan dashboard itu. Menu namanya, beda istilahnya. Ya. Mas. Oke, udah paham udah. Iya, menu maksudnya itu. Iya tahu. Masuk itu ada pilihannya. Pokoknya kalau masuk jadi anak gitu ya, masuk jadi anak gitu. Kalau di sini terus terang kita belum bisa. Gitu ya. Jadi kita masih belum bisa menggabungkan dua mesin sekaligus. Satu mesin database, satu mesin itu nggak bisa. Rancu nanti, mesinnya pusing nanti. Bapak Ibu jadi perempuan jadi laki sekaligus itu susah. Meski demikian, tetap nanti bisa diusahakan untuk dibuat sesuai dengan permintaan Bapak Ibu, gitu ya. Mas Edi, coba saya dapat tugas nih dari Bu Deputi. Saya lagi pusing nyari data tentang 10 destinasi pariwisata ya prioritas ya. Itu kan ada di Toba, ada di Jogja dan lain sebagainya. Bisa nggak kita dapat di sini? Bisa, gampang mah itu persamaan sepele itu. Siapa? Operator. Berikan, jangan gitu Chrome-nya, salah lagi. Berikan kepada saya, gunakan bahasa Indonesia yang benar. Berikan kepada saya daftar 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia dan sebutkan sumber referensi dari data tersebut. Garis miring rujukan. Sama aja Pak, nanti itu language modelnya udah Pak tahu itu mau rujukan, mau sumber, mau gacoan, mau apa kayak gitu. Dari tersebut baik yang berupa file PDF maupun link website. Nah, nanti dia akan memberikan sumbernya itu. Sebentar, jangan diklik dulu. Berikan kepada saya jumlah wisatawan mancanegara di 10 destinasi
wisata prioritas gitu Pak. Oke, kalau begitu diganti. Ini mintanya Mas operator ganti jadi gini. Berikan kepada saya daftar data. Dia ngetik di sana nggak ngelihat di sini. Daftar data titik dua, ini kamu enter ke bawah. Oh. Kasih nomor satu jumlah, lalu data kedua yang dia minta adalah di enter. Mana? Ya, 2. Apa Pak tadi? Pak Gede? Wisatawan. Jumlah wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Mancanegara yang di atas sudah tuh Mas. Oh. Loh, tadi kan mintanya Pak Gede katanya daftar 10 destinasinya dulu. Iya. Kumaha sih, salah Pak Gede. Jangan kasih perintah, jangan salah gitu dong. Oh gitu, ya. Oke. Salah banget. Yang pertama adalah udah bener nih. Ini sekuennya udah bener. 1, daftar destinasinya dulu. Yang kedua, jumlah wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara di destinasi-destinasi tersebut. Oh gitu. Ya, jadi Bapak Ibu menuliskan promnya pun itu juga harus belajar ya. Siap Pak, siap. Bukan sekedar bacot. Ya, pembacot laksanakan. Oke, yang ketiga sekarang tambahin. Enggak apa-apa, sekalian lebih lengkap nanti yang ketiga. Ya, devisa. Iya. Jumlah devisa Yang dihasilkan. udah tahu dia nanti. Jumlah devisa di tiap destinasi wisata tersebut. Oke. Jumlah token. Ini tugas lu udah selesai nih. Jumlah PAU yang terlibat di situ gitu. Ntar minta 5 miliar lagi, nggak dapat. Oke. Oke. Buatkan data tersebut. Oke, operator. Jangan lupa ya, setiap ini dikasih titik. Dikasih titik. Karena kalau nggak dikasih titik, kemungkinan dia akan menggabungkan paragraf 1 dengan paragraf 2, kemungkinan. Ya, bisa menimbulkan halusinasi baru. Berarti bisa langsung keluar tabel nih ya. Makanya tunggu dulu. Di bawahnya lagi. Tolong hasilnya kirim ke Bu Deputi. Kalau di library juga, kita, alamat email dari semua pegawai Bappenas ada, bisa. Jadi di broadcast hasil data ini, di broadcast langsung di email ke seluruh dunia, bisa. Bisa. Cuman saya tidak menganjurkan karena bahaya. Karena itu lubang hitam agar si hacker mungkin bisa masuk ke database kita. Ya, saya nggak rekomen. Bisa, ya. Jadi bisa ada infiltrasi hacker, ya, hacker alus-alus lah, ya. Oke. Ini jangan 4 gini. Jangan 4. Ya, berikan hasil di atas dalam bentuk tabel Excel. Langsung Pak, Excel. Ya. Boleh tambahin aja begini. Udah masukin aja isi ulonya daripada dia marah ntar. MS Excel. Itu sama. Sekarang Lotus 1 2 3 enggak? DP3 Plus. Sekalian Atau mungkin kalau dia masih punya multiplan. Oke ya. Zaman kita dulu kan multiplan. Dua, jangan. Kalau kamu begini, kamu akan batasin dia cuman pakai Excel 2013. Jadi jangan dibuka. Titik aja. Titik, jangan lupa titik. Ya. Nah. Enter. Ya udah, jangan banyak-banyak itu dulu. Ini aja udah 2 juta nih kursus ini. Serius. Udah enter. Proses. Run. Wow. Nah, ya, sumber referensinya ya ada di sini ya. Di Renstra Pengembangan Pariwisata. Berarti dia ngambil dari Renstra Pariwisata yang 2020 2024. Ya 2 kali kan dia revisi. 2 kali. Ya karena nggak tercapai targetnya direvisi cara curang untuk
supaya kelihatan kinerjanya bagus. Gak bisa tidur cepat. Gak jadi tuh, bisa di print nggak? Bisa di print nggak? Nah, Sekarang di print ya. kalau teman-teman Pak Gede ngeprint ini salah. Nah, kasih perintah berikutnya. Bisa. Coba yang tadi daripada ngetik ulang di copy tuh, yang sistematika di depan. Masih ingat nggak di mana tempatnya? Lupa lagi, ya Allah. Mungkin perintah paling sakti ke dia. Tolong buatkan jawaban perintah. Tadi yang ada sistematika, masa ngulang lagi bab 1 bab 2. Dia yang cari besok. Hilang. Ya udah tik ulang. Ya. Ngerti. Makanya Bapak Ibu jangan banyak bacot udahlah. Ikuti pelatihan ini dengan baik gitu ya, seksama. Bacot. Karena nggak ada. Oke ya. Buatkan saya policy brief maksimal 5 halaman dalam format A4. Ya. Font ya dengan font size 12 huruf Calibri apa Times New Romans. Oke? Dah. Udah, kalau kita di atas ini sudah ada tanya jawab tentang data tadi, si AI-nya otomatis sudah mengkategorikan yang ditulis di atas tadi adalah data dimaksud dalam tulisan ini. Ya. Oh iya, berdasarkan ya data di atas, udah gitu aja. Jurnal dihapus. Jangan. Nah, ya. Oke, enter. Nah, ini yang Pak Gede nanti berikan ke Pak Deputi, Bu Deputi. Udah jadi dia. Ya. Sangat memuaskan. Ya. Excellent. Nah, ini bisa diperkaya sendiri. Satu, dengan cara rajin, upload aja misalkan RKP. Ada nggak RKP 2024? Ada nggak filenya? Ada nggak di komputer lo? Oke, kalau nggak ada, ke JDIH, JDIH ini. Ya, tapi kalau seharusnya sudah masuk JDIH, harusnya sudah ada masuk ke dalam library kita. Jadi nggak usah. Bisa. Bisa. Ini ya. Ini. Buatkan. Dalam bentuk PowerPoint. Ya, hasil analisis di atas dalam format buatkan paparan dari hasil analisis di atas dalam format PPT. Nanti dia jadi PPT. Tapi ini rak ya, kalau rak gak bisa, harus pakai lama. Kalau rak gak bisa. Rak gak bisa. Karena dia ngambil dari orang lain, masuk ke database kita. Takutnya itu kan file ya. Nah itu filenya mengandung virus. Nah, itu yang kita masih belum berani ya. Makanya iya, bisa. Pakai itu Pak, biar yang lain kerungu juga. Maaf. Intinya bagaimana mendownload tadi file yang dari yang ada tabel tadi Pak, itu aja pertanyaannya. Bisa. Coba. Yang filenya Pak Gede. Iya. Itu. Ini dulu ya, kita selesaiin ya. Enggak, yang tadi itu. Ini dulu. Oh, oke, Tadi pertanyaannya. Oke, ya. One by one gerombolan ya. Iya, oke. Satu pertanyaan 1 juta soalnya. Ini tolong jangan dikasih titik. Nanti language modelnya dia jadi bingung. Kemungkinan ada bias. Ini depan PPT ini. Ya udah tahu kok dia PPT itu apa, udah tahu dia. Setelah itu titik. Pak Sandy, sebelum lanjut ya. Saya kaget dengan data ini. Belitung ya. Coba lihat, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 100 juta US dollar gitu. Argumentasi saya nggak percaya dengan data ini gimana? Emang, karena ini dummy.
Jadi saya laporin ke Deputi, bingung Kan juga saya- Bu Deputi dengan data. Ini dummy. Karena Bapak kan tidak menyebutkan sumbernya. Bapak harus perintahkan kepada AI ini perintah yang jelas. Misal, betul. Gitu. Kan tadi sudah saya sebutkan di depan. AI akan pintar kalau kita latih sebagai orang pintar. Contoh kita latihnya adalah sumber data dari mana? Si AI kalau nggak kita latih dia ngambil data dari mana? Dia akan ngambil dari ngaco, ngarang. Itu namanya bias. Ngarang nggak mungkin lah, tapi ada dasarnya, cuma salah. Iya bisa salah total, bisa salah benar gitu. Nah, makanya teman-teman perlu latihan prompting namanya. Itu yang mahal pelatihannya saudara. Nanti tapi buat dari saya gratis nanti insya Allah ya. Dari tadi semua mahal terus ya. Berarti lama-lama nggak mahal kok. Di Bappenas dari 64 direktorat sudah 7 direktorat sudah saya latih gratis. Baru 7, sisanya enggak. Besok bukan gratis, tapi Besok, uang saku. Mas. besok unit kerja PAU. Nah, yang ini dulu ya jawab pertanyaannya Pak Gede, ntar saya jawab ya. Ingat-ingat ya. Ini dulu, bisa nggak? Kita coba pakai rak, bisa nggak dia convert menjadi PPT? Udah, run. Nggak bisa ya, dia cuman ngasih clue apa yang seharusnya ditulis di dalam PPT, tapi tidak membuatkan PPT ya. Nah, dengan perintah yang sama, kalau pakai yang lama bisa. Lama bisa, ya. Kalau pakai rak belum bisa. Kenapa? Masih belum berani kalau ada virus ya. Coba pakai lama. Nggak bisa juga. Terpaksa pakai ChatGPT. Bisa. Kalau pakai ChatGPT bisa, asal ChatGPT yang berbayar. Iya, yang $36. Ya. Sorry, sebelum lupa Pak, yang downloadnya itu seperti apa tadi prosesnya? Pelan-pelan. Ini Pak Gede dulu ini. Ya sama itu. Pak Gede tadi apa pertanyaannya Pak? Datanya ya? Oke. Datanya berarti di promnya disebutin Pak Gede. Coba ke bawah. Nah, ke atas. Nah. Yang ke atas Pak Gede. Ke atas ya. Terus ke atas. Terus. Ya, ini ya, stop. Oh. Nah, ini ya. Berikan hasil. Nah, di sini tambahin lagi. Disaring lagi, Pak Gede. Teman-teman semua, ya. Dengan menggunakan data BPS. Kalau teman-teman tahu di mana linknya, lebih bagus lagi. Misalkan www.sirusa.bps.go.id. Nah, bisa. Sirusa, sistem rujukan statistik nasional, namanya Sirusa. Mas bisa coba nggak Mas? Masukin BPS Mas. Terserah operatornya Pak Gede. Oh, iya. Coba. Berikan hasil rujukan berdasarkan. Nah, di bawahnya. Ya. Ambilkan data tersebut dari link BPS, gitu ya. Kita coba ya. Titik. Udah kita coba ya, bisa enggak? Kalau saya biasanya saya langsung linknya yang dimaksud saya paste juga di sini ya. Untuk meyakinkan saya bahwa si mesin akan mencari datanya ke link itu, bukan ke link yang lain. Kalau saya ya, tapi ini berarti cara apa ya? Cara rajin setengah malas lah ya. Diran Mas. Kalau lama dia bisa masuk kemana-mana.
tapi lama. Ya insya Allah mudah-mudahan Bu Menteri Keuangan atau Bu Sesmen ngasih anggaran tambahan buat beli Nvidia kita yang baru ya, yang Cortex G40.000 itu yang harganya 100 miliar. Ya, gimana? Nggak bisa bantah kita. Datanya dari situ dia. Ya, oke. Thank you, Pak Randy. Berapa tahun? Jangan-jangan dari tahun dulu sampai sekarang. Itu dia. 20 tuh Pak. 20 Pak. Itu dia. Ya. Itu dia. Makanya kita harus belajar prompting. Caranya, datanya harus teman-teman kasih koridor. Antara tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau teman-teman nggak kasih koridor, dia bisa ambil data tahun 19 mana-mana. Iya, betul. Tadi contoh bagus tadi pertanyaannya Mas Ilus tadi itu ya. Tren apa tadi Mas? Pinjaman luar negeri. Kebetulan data kita ada berkat Mas Pri yang rajin membuat evaluasi triwulanan PLN itu kan. Itu filenya ada di kita semua. Jadi data Bank Dunia ada semua. Pri, terus kemudian siapa? Mas Aryawan gitu kan rajin tuh ngasih ke kita file data laporan triwulanan PLN itu ya. Baik multilateral maupun bilateral, jadi bisa masuk. Oke, enggak lu datanya harus pakai tadi Mas, convert dulu ke Excel. Ya, tadi kan pakai rak ya, nggak bisa ya. Nah, kalau pakai lama saya nggak tahu, lamanya Bapak Nas coba. Nggak, artinya apapun hasil print out di situ, kita harus copy paste ke mau ke Word, mau ke PPT atau ke Excel sesuai itu. Ataukah memang sudah ada menu di sini untuk langsung nanti dia ada berikut hasil Excel yang Anda minta. Nanti Excelnya akan ada muncul warna biru. Itu tadi saya pengen lihat, kok belum kelihatan yang Excel tadi di mana hasilnya. Kan tadi pakai rak, sekarang pakai lama. Coba pakai lama. Perintah yang sama tadi Mas, diulang. Perintah. Ya, nah ini kan sudah ada. Ya. Konversikan data tersebut di atas dalam format Excel yang dapat saya unduh, gitu ya. Boleh diunduh jadi pasif Mas. Harus aktif saya unduh. Penting itu Mas. Itu dia, makanya pelatihan yuk. Gitu. Kalau ada, ntar saya kasih, iya, nggak usah beli, nggak usah bayar, ada. Nah ini kelemahan dari PDN kita sekarang adalah ketika sudah sampai sejam gitu, biasanya kita disconnect. Strategi kita untuk menahan virus. Ya, jadi kalau misalkan kita kasih waktu cuma 1 jam gitu, tujuannya memang misalkan tahu sendiri ya, kalau ada hacker masuk gitu, ngondu data mungkin sekian jam gitu. Nah, ini kita sengaja gitu. Makanya tadi ide untuk menasionalkan ini menjadi aplikasi umum masih riskan buat kita. Karena anggaran security Bappenas masih sangat minim sekali. Oke? Udah, Pak Edi? Gitu ya, masih minim. Nanti kalau data security kita banyak, tim CESIR sama tim cyber security kita kuat, insya Allah nanti bisalah jadi aplikasi umum. Tapi menurut saya jangan dulu. Gitu ya. Menu copy paste ini di mana? Kan kalau kita dari handset itu kan bisa langsung copy. Langsung aja Mas. Misalkan D ini. Yang ke atas Pak, sudah ada belum nongol nggak? Maksudnya gimana? Copy paste. Maksudnya gimana Mas Idi? Misalnya kita udah merunning ChatGPT kan kalau di HP ya. Iya. Ini kan keluar hasilnya. Oh, di bawah ini. Ini gambar ini. Oh, itu apa? Copy. Copy. Oke. Ya, ketika paste klik. Oh iya, copy. Ya udah. Oke. Udah.
Copy, paste, coba. Copy, paste ke sini. Paste di luar ya, buka dulu di sini, buka dulu di sini. Buka laptop. Windows. Woi. Paste, itu maksudnya. Ya. Sebetulnya ada cara yang ini cara rajin ya, rajin banget ini, keren ya. Ada cara malasnya adalah convert itu ke dalam kategori tadi itu, misalkan margin kiri kanan 2 cm, bisa. Nanti kita ajari ya. Termasuk bikin Transtra nanti bisa. Teman-teman jago bikin Transtra seminggu jadi. Termasuk analisis IUP 45 pakai ini juga bisa. Oke, saya kira itu kebanyakan udah. Terima kasih Pak Randy sudah membantu kami. Tapi intinya kami juga terima kasih kepada bapak-bapak para PAU dan juga Widya Iswara. Moga-moga tidak bosan memberikan masukan kepada kami. Insya Allah nanti akan kami update terus ya Pak ya. Seperti tadi kami udah sampaikan ke Pak Agung. Saya udah berkali-kali ke Pak Agung, ini butuh expert kami jujur. Mungkin nanti dari PAU ya Pak ya, mungkin bisa dilibatkan sebagai expert. Karena ini kalau sampai dibuka ke publik ini akan banyak sekali yang request misalnya ini kami tidak paham. Mungkin secara substansinya nanti PAU yang akan jadi satu. Monggo Pak. Sedikit Mbak tadi Pak Agung. Monggo. Melihat comments, tadi kan di blok-blok per deputy ya? Ya. Itu ada deputy yang cuma 2, ada yang kosong, ada yang 200. Betul Pak. Ada yang cuma 60. Ya. Berarti nggak cuma buat kita dong, buat para deputy, buat para direktur kayaknya juga perlu di ini kan, karena mereka kan harus input. Ya. Jadi sini, otherwise kita punya data jadi nggak proporsional gitu dalam hal ini. Iya, betul. Jadi gimana nih kita bisa mendapatkan data yang lebih proporsional dari UKE gitu dalam hal ini? Ya. Ya kelihatan banget kan laporan yang ada di bawah assessment sampai ratusan itu tadi. Betul. Tapi kayak regional cuma 2. Betul. Ya, dalam hal ini kayaknya banyak hal yang akhirnya kita nggak bisa dapat seperti yang kita minta gitu kan. Nyambung aja nih, tadi saya bicara Mbak Tati, saya bilang harus main keras. Ya. Main lembut nggak ada isinya nanti nih, 2 tahun juga. Jadi kita harus angkat ini ke tingkat menteri gitu. Pak, ini mah nggak ada gunanya kita punya sebagus ini kalau isinya nggak ada. Betul. Nah, kemudian yang kedua, person in charge per deputy itu harus ada. Ada. Dan Pak Kapus tagih aja. Gue pecat lu kalau lu nggak ada besok. Besok harus 40 data. Kalau enggak, gue pindahin lu ke PAU. Kan gitu kan. Butuh rasa dia di PAU. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yoga, Pak Oswar. Sebenarnya kami sudah punya Kepmen Pak. Jadi Kepmen 70 2024 ya kalau nggak salah ya. Tentang pembentukan tim. Jadi PIC per masing-masing unit kerja itu ada Pak. Dan program tahun 2025 ini kami melakukan pendampingan lagi. Karena yang namanya stakeholder itu Pak kalau nggak dicolek nggak akan, karena bukan merupakan tugasnya. Makanya kemarin kami juga sempat melakukan semi kajian, itu dijadikan IKI aja deh bagi individu. Jadi semua akan greget untuk menginput lah itu. Tapi ya mungkin perlahan Pak Agung jangan ke PAU dulu Bapak tuh. Oh, Kapus Datinnya gitu. tapi ya Pak Okto. Kalau untuk budaya itu harus dipaksa. Iya. Jadi mungkin kalau suara dari Kapokra, kalau saya buat aja aturan insentif dan disinsentif. Oh, ya anggaran aja dipotong. Setiap orang itu berkaitan atau setiap bekerja itu ada kaitannya dengan ini ya, ikunya dia Kapokra. Oke. Kalau dia salah satu tidak mengganggu, karena dia pasti kurang. Ya. Atau mungkin kajian kurang. Ya. Jadi itu. Jadi harus ada aturan yang jelas. Okay. Ya, terima kasih Pak Okto. Sebenarnya kami juga sudah menyusun Pak peraturan Permen nomor 7 ya Pak Agung tahun 2024 tentang pengelolaan
pengelolaan pengetahuan di lingkungan Kementerian PPN Bappenas. Hanya saja waktu pas penyusunan koordinasi dengan Biro Hukum, jangan ada reward and punishment-nya dong, karena ini baru mulai. Mungkin ke depan hanya ada permen arsip setahu kami Pak, sudah ada reward punishment-nya. Jadi kena berapa ya, harus bayar 500 berapa gitu. Tapi untuk ini hanya menciptakan habit aja dulu, jadi tidak perlu ada reward and punishment. Artinya tadi sesuai setuju dengan masukan Pak Oswar, jadi tim kami mungkin dari Pusdatin yang harus lebih proaktif lagi ya Pak Oswar ya. Saya usul nih, kan PIC-nya ada kemana-mana, tapi nggak ada PIC-nya PAU. Iya Pak, mungkin saya jamin nggak ada pasti. Karena PAU belum berupa unit tersendiri. PAU itu melebihi deputi itu loh. Baik Pak, nanti akan. Nah, jadi saya usul gini. Jadi PAU juga harus didisiplinkan. Oke. PAU itu suka main kemana-mana tapi nggak pernah ngasih bahannya. Nah, kalau Pak Oswar mau izin kalau PIC untuk PAU, setuju nggak kalau Pak Randy aja? Jangan susah. Dia pakai dibayar soalnya. Repot. Nanti tukin kita dikurangin lagi kan. Baik Pak, nanti Pak Agung mohon arahannya Pak. Sehingga PAU juga menjadi disiplin untuk kalau lagi ngasong kemana, balik bawa ya bagi-bagi ilmu gitu dan ditaruh di sini kan gitu ya. Baik. Gitu. Nanti mohon makasih Pak Kapus. Terima kasih. Ini Pak terkait budaya ya, tadi banyak sekali soal budaya. Sebenarnya kalau di era transformasi digital, kita harus memandang data, informasi, dan pengetahuan itu aset. Kalau dalam bahasa hukumnya, barang milik negara, aset tak berwujud kan gitu ya. Jadi memang kita harus memandang data, informasi, dan knowledge itu sebagai aset. Kemudian aset tersebut kan masih tercerai-berai, tapi data sudah mulai terkumpul sejak zamannya Pak Harmen, Pak Hari, Pak Randy, dan sampai sekarang. Tapi knowledge memang masih banyak nih. Nah yang kita lakukan untuk menyelamatkan BMN tersebut, selain membuat tim ini, membuat peraturan menteri, kita juga membackup knowledge management system yang berupa dokumen repository di beberapa aplikasi nih Mbak. Ada sekitar 20-an aplikasi yang dokumen repository ya Bu ya, menurut laporannya Bu Afini, tapi bertahap kita akan membackup dan menghubungi pemilik aplikasi tersebut. Membackup ya, bukan memindahkan tapi menyalin gitu ya, supaya ada backupnya. Dan membuat katalog sehingga bisa dimanfaatkan di Comments AI. Kemudian kita sebenarnya membutuhkan PIC itu bukan hanya untuk kumpulin, tapi untuk kurasi. Apakah ini layak dari kedeputiannya di-share ke unit kerja lain. Jadi selain dikumpulkan, ada deklarasi kurasi, ya ini layak di-share seluruh Bappenas atau keluar, baru kita lakukan. Jadi PIC itu bukan hanya mengumpulkan, tapi juga mendeklarasikan kurasi bahwa itu layak menjadi pengetahuan dan di-share. Ini sesuai dengan arahannya BRIN ya Bu ya. Ada proses kurasi dan ada orang PIC sebagai kurator. Terakhir, usulannya Pak Okto, insentif, kemudian usulannya Pak Oswar nih, harusnya nih masuk ke IKI ya, IKI ini indikator kinerja individu, bahkan ini masuk tugasnya. Tapi memang seperti sudah secara tersirat bahwa semua PNS harus menjaga barang milik negara ya, tapi belum sadar bahwa data dan informasi dan pengetahuan itu BUMN gitu, makanya perlu ada sosialisasi. Kira-kira itu, jadi tidak boleh dihilang. Tiap bulan diumumin aja deputi yang rajin ngasih data. Oh iya, bisa. Iya kan, yang paling rajin sama yang paling males. Iya kan, jadi orang berusaha enggak males kan. Iya kan. Nah kalau assessment, kalau perlu di Rapim dibahas di menteri, ya kan. Bilang aja ini idenya PAU gitu. Makasih Pak. Ya Pak, klasemen perlu ada pengumumannya ya. Intinya bagaimana knowledge ini dan data dan informasi ini bisa kita katalogkan, kita backup dan kita share ke semua staf di Bappenas itu menjadi memungkinkan. Itu mungkin kita jalan ya, kita buat katalog ya.
Terima kasih itu. Oh ya, satu lagi yang sudah dimasukin juga tuh ke kumpulan data ini JDIH, Digilib, sama beberapa aplikasi knowledge management. Jadi udah sampai hampir 3.000 data seperti itu. Tapi memang proses dari komen dari PIC ini masih lebih lambat karena saya melihat belum ada IKI, indikator kinerja individu yang atau unit ya yang memaksa ke sana. Ini untuk menghimbau teman-teman PAU juga ya. Iya. Weh. Seweneng aku sampai Kang Mas. Ini kan kita punya YouTube ya. Nah, teman-teman yang nulis, yang males nulis, tapi kalau Mas Edi sama Mas Oswar kan rajin nulis ya. Yang lain yakin saya males nulis. Gitu. Nah, mungkin video. Nah, pengetahuan dari teman-teman itu direkam dalam video, nggak usah nunggu, tapi mungkin Mbak Tati, Mas Agung gimana? Yuk izin. Nanti kita sediakan hari gitu ya, misalkan hari podcast nasional gitu, tiap hari Selasa kita undang Mas Guntur, Mas Dharma, Pak Gede, Pak Kecil, semualah 44 orang, pokoknya kan katanya full support. 44 orang wajib bacot selama 10 menit. Nah, ya setiap hari Selasa kita sediakan 5 orang untuk direkam. Rekaman itu nanti bisa menjadi bahan pengetahuan kita. Kita bisa panggil menjadi salah satu sumber untuk menulis policy paper. Nanti caranya gimana? Saya ajarin insya Allah ya. Kalau ya tergantung konten ya. Kalau konten tentang Eni Ero ya nanti analisis policy briefnya tentang bagaimana Eni Ero membuka celana gitu ya. Gitu. Anak 90 Mas, maklum. Ya gitu ya. Jadi nah cara lain mungkin teman-teman nggak perlu nunggu kami manggil nyediain waktu, bisa teman-teman rekam sendiri. Misalkan habis diundang dari mana gitu ya, dari pendampingan RPJP di mana gitu kan. Ya pas di lapangan ngobrol aja 10 menit rekam gitu kan. Nah, nanti copy itu filenya lalu serahkan ke kami yang akan mengolah itu ke dalam comments AI kita lebih lanjut. Kalau ada waktu, kalau enggak ya tinggal WA aja ke Mbak Tati nanti yang akan datang ke teman-teman untuk mengcopy file itu. Misalnya gitu ya, ini supaya memperkaya database pengetahuan kita gitu ya. Oke. Ada 2 yang lupa nih, tadi teman-teman, saya mau nambahin nyempilin supaya lengkap ya. Bisa tolong? Ya. Ini kan terus terang langkah yang diambil Pusdatin ini sangat-sangat strategis, luar biasa, dan harapan saya mungkin yang pertama di Indonesia, di KL. Ya Pak Indrajit, jadi harapan saya mungkin kita yang pertama atau paling enggak orang kedua lah. Kementerian kedua lah yang mungkin melakukan ini. Jadi ini perlu digaungkan bagaimana caranya, cari tagline Bappenas comments atau silakan siapkan tagline sehingga orang yang tadinya nggak tahu itu terus disebar di grup-grup jadi semakin berkibar begitu. Itu aja Pak, makasih. Makasih. Kebetulan yang kita bantu nih AI ya, di luar kementerian kita ya, itu BKN dan PAN-RB. Kemarin sudah sini Pak Harmen dan tim manajemen talenta seluruh nasional. Kemudian kan dia kan ditanggung jawabin soal manajemen talenta daerah juga ya. Siapa yang berhak menjadi kepala dinas gitu ya. Itu minta bantuan kita juga Pak, kolaborasi termasuk data science. PAN-RB juga seperti itu untuk streamlining proses bisnis antar kementerian gitu ya. Mereka juga udah datang minta bantuan. Mungkin sudah lagi ATR BPN kalau mereka yang nggak, karena mereka dengar dari mulut-mulut juga Pak. Jadi, iya. Ya kalau Pak Armen mungkin karena bakat dari Bappenas saya tahu ya. Dia connect ke PAN-RB juga tahu. Kemudian, oh ya, ATR BPN juga. Ya.
Kalau bisa Comments AI kita itu menjadi alat kerja internal kita dulu. Jadi sampai kita semua para PAU siap itu memahami cara prompting, cara meminimalisir halusinasi dan seterusnya, barulah mungkin lah ya menjadikan Comments AI itu menjadi tools nasional. Tapi kalau di dalam kita masih belum kuat, data center kita juga masih anggang-anggang gitu ya antara kuat dan nggak kuat lah security-nya ya. Itu saya kira jangan dulu. Jadi masih terbatas dulu untuk disosialisasikan secara seluas-luasnya ke semua. Kalau di internal ya kita jelas supaya membantu supaya teman-teman Bappenas yang pinter-pinter ini tambah pinter gitu ya. Itu sih. Iya, minimal PAU seminggu 2 gitu kan. 2 tulisan gitu. Cara bikin tulisan gimana? Nanti kita ajari ya Mas Agun ya. Mas Baim ada nggak gitu? Pak, di sini Pak. Ini ada 2 yang tadi kita lupa. Pertama, Bapak kan butuh data mikro. Tadi belum ada yang soal data mikro. Bagaimana cara mendapatkan data mikro gitu ya? Ya kan, raw data ya. Itu belum tadi saya lihat tuh. Makanya saya tadi, ya. Mungkin Mas Fadil bisa nanti pakai Jupyter Hub ya, sama Tableau ya. Portal data Renbang, kalau Bapak masuk ya ke akun SSO, ada data mikro nanti kalau masuk. Nah, layanan data mikro. Jadi kalau Bapak masuk ke data Renbang UID, timbul data mikro. Nah, data mikro yang kita punya lumayan nih Pak. Yang baru terakhir itu semua data kebijakan satu peta kita save. Ada ratusan layer ya peta. Ekspor impor dari 2023 terus ini bisa tentu ini bisa dipilih misalnya salah satu seperti kayak kita belanja di Topet Pak, atau di e-commerce, klik satu misalnya. Nah itu kayak masukin ke keranjang, tapi nggak ada duitnya gitu. Nah ini dibangun mungkin zamannya Pak Randy dan Pak Ipang ya. Nah ini bagus sekali nih Pak, data commerce. Jadi Bapak bisa dapat ini file kayak ada langkah-langkahnya. Nah kalau data mikro dari BPS itu butuh tanda tangan materai itu loh, yang ladu itu, karena udah ada perjanjiannya seperti itu. Tapi kita coba mengubah data-data yang besar ini menjadi blok-blok. Setiap blok pakai API itu nggak perlu pakai ladu. Nah, seperti itu. Ini ada layanan data mikro, data Renbang itu bisa membuka. Nah, karena ini datanya banyak, pastinya Bapak dan Ibu butuh software kan yang bisa ngolah. Ya. Coba buka Jupyter atau Tableau. Tableau dulu deh. Tableau server ya. Nah, Tableau ini kayak software tapi berbasis web. Jadi nggak perlu diinstal gitu ya. Ini Bapak bisa juga misalnya membutuhkan ini, kita bisa kasih passwordnya. Karena ini software ya, nggak masuk ke SSO. Passwordnya beda dengan SSO. Nah ini contohnya yang inilah. Ini bisa disimpan di sini hasilnya gitu. Klik satu ya, satu aja. Klik. Nah ini kan hasil hitungan semua nih Pak, kayak Excel gitu ya. Jadi ini berbasis web. Nah data udah gitu ya, kemudian software udah. Pastinya kan ini saya nggak ngerti softwarenya nih, gimana caranya gitu ya. Kita juga punya 5 data scientist. Kemarin Pak Tusni minta bantuan Mbak Ulin dengan Mbak Medi ngitung gitu ya. Nah, kita juga bisa membantu Bapak orang yang punya skill ngitung pakai Tableau, SPSS atau Python. Jadi ada data mikro, ada softwarenya, dan kemudian ada pendampingnya. Kira-kira itu yang mungkin kita tambahkan bagian dari manajemen data dan layanan pendampingan
Gimana? Bisa nih, kan berbasis web. Jadi nggak perlu install. Ada Tableau server. Data itu bisa kita mau lagi SPSS ada. SPSS. Kalau SPSS kan dia software yang perlu diinstal ya. Nah kita ambil datanya terus kita taruh di laptop tersebut misalnya baru di online. Kita punya software itu yang sharing. User sharing. Paling kalau buat analitik ya Tableau biasanya yang berbasis web. Gimana? Tableau itu Bisa buat peta juga gitu, bisa. Lumayan powerful Pak. Buat BI juga bisa. Business intelligence. Jadi ada data mikro yang banyak, kemudian ada data ada softwarenya yang berbasis web, jadi nggak perlu install. Kemudian ada Mungkin pertanyaannya Mas Arif tadi itu, correct me if I wrong ya. Itu SPSS yang berbasis web, memang nggak ada. Ya, memang nggak ada. Nah, bisa kita ganti dengan Python atau pakai Google Colab. Coba tunjukin ke teman-teman, what is it Python itu? Ya. Atau kalau nggak Python, Google Colab deh, bukain aja Google Colab. Punya apa Mas? Oke. Ini ganti dari SPSS, lebih canggih ini Mas. Hadoop itu database online, bukan data hidup ya. Ilmu dasar jaringan komputer itu. Kita diperintahkan oleh Kemenkominfo itu menggunakan PDNS. Nah, dari beberapa aplikasi yang kita taruh PDNS 1, alhamdulillah sekarang masih aman ya. Itu kan ada software server yang nganggur. Nah, server yang nganggur ini kita buat superkomputer karena kita share-kan bareng-bareng. Jadi merepurpose dari hosting aplikasi menjadi analitik. Nah, ini bisa Mas Fadil bisa Ini lambat banget ini. Ayo cepet. Cepet ya. Kunci passport gitu itu diikat di dalam kepala, kalau perlu ditato di tangan. Sampai bolong. Nah, ini kayak gini yang Python. Jadi pakai command prompt memang ya, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir, nanti kita ajari. Banyak bukunya, kemudian juga ada pendampingnya kalau diperlukan. Contoh ya, misalkan saya kasih tahu, misalkan buka aja komen yang lama ya. Dengerin nggak? Buka komen yang lama, lo comments AI. Ya, bikin baru, project baru. Allah ya Allah. Ya buatkan bahasa pemrograman Python untuk menghitung Gini rasio. Nggak bisa kalau pakai rak, pakai lama. Bisa? Wah, bisa, alhamdulillah, berarti udah modern. Coba, kalau bisa, Mbak, keren. Ada PAU jadi bisa. Jadi perlu masuk lagi deh. Oh, di lock dulu, udah 1 jam. Ya nggak bisa, nggak nyambung. Lock dulu. Pojok kanan atas. Lock out, keluar. Ya. Jangan lupa kondomnya. Password maksudnya. Oke. Coba pakai rak, kalau pakai rak udah bisa, keren. Buatkan. Atau gini, punya ini enggak?
Punya buku metadatanya RKP 2023 nggak? Aduh. Sudah nggak apa-apa. Insya Allah udah ada sih dalam library. Ya, coba deh. Buatkan bahasa pemrograman Python untuk melakukan langkah-langkah penghitungan indeks Gini. GINI. Disambung semua, hurufnya besar semua, titik. Metu babi kabeh kok. Gini G-nya GINI diajarin supaya si anunya juga dia pinter ya. GINI besar semua, kapital semua. Oke, titik, jangan lupa titik. Oke, run. Bisa ya? Keren. Itu kan. Udah keluar ya. Tinggal nanti teman-teman copy. Pojok kanan atas tuh copy. Ini tahu enggak sih gimana copy ini loh. Oh iya. Ya, terus buka tadi aplikasi Google Colab kita. Bukan. Python kita tadi. Oke, ini di-clear dulu. Di-clear dulu. Oh, udah, oke. Oke, udah jadi, tinggal teman-teman masukin datanya. Ya, jadi tinggal teman-teman masukin datanya, gitu. Udah bisa. Kan kita sudah punya metadata RPJPN. Itu kita kan sudah masuk ke sini. Berarti sepanjang metadatanya itu benar, maka dia akan melakukan sesuai dengan metadata yang kita anggap benar itu. Ada, iya. Banyak yang bubar, tinggal pusdatin aja udah. Pusdatin 1, pusdatin 2, pusdatin 3 gitu. Kan semua yang berbau data sama digital larinya ke pusdatin. Ini ya caranya. Nanti kapan-kapan saya ajari deh, kalau teman-teman ntar bawa data masing-masing gitu, kita bisa pakai Google Colab gitu untuk mempercepat proses data science ini. Proses analisis data dengan menggunakan teknik data science ini, ya. Oke. Baca. Ya, begitu Bapak dan Ibu, jadi data mikro, software, tadi coding kan udah gampang ya di Comments AI, kemudian pendamping juga. Saya kembalikan ke Bu Tati dan mungkin Mas Ikhlas ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, para perencana ahli utama, Pak Agung. Terus sebelum ditutup sama Mas Ikhlas, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada apa yang mungkin pengen pendampingan sebelum dibentuk PIC untuk para PAU, monggo di help us ada nomor kontak atau boleh ke saya juga boleh, nanti kami coba diskusikan lagi dengan Pak Kapusdatin dan teman-teman. Sekali lagi terima kasih, kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih sekali lagi atas sesi Q&A dan mungkin sesi eksploratif yang cukup panjang tadi ya. Sepertinya sangat interaktif dan jika sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari Bapak Ibu PAU dan WAU sekalian, maka terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Saya selaku MC Ikhlas Tawazun pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam